Ya. Cara syaitan ya untuk menegah manusia dari apa berbuat taat. Dari pertama diajak begini, yang kedua diajak begini, ya. Bagaimana cara kita mengatasi kalau syaitan itu berbicara begitu, ya. 15 dari atas, ya. Kemudian mengata syaitan itu, bersungguhlah olehmu pada berbuat taat dengan terbunyi, terbunyi tersembunyi, ya. Maka Allah Ta'ala lagi akan zahirkan akan dia atasmu. Jadi syaitan itu membisikkan kita, ya, beribadah kamu dalam keadaan terbunyi, tersembunyi. Nanti Allah zahirkan itu, begitu. Ya. Jadi niat kita itu supaya kita harapkan sama Allah Ta'ala supaya Allah zahirkan nanti. Tahajud kita malam, cuman kita mengharapkan supaya dinampakkan tahajud kita oleh Allah Ta'ala nanti kepada manusia. Itu syaitan bisikkan begitu. Karena waktu secara zahir disuruh ibadat supaya dilihat orang nggak berhasil, masuk dia ke situ, ya. Ini bagaimana caranya kita tolak itu, ya. Ya. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Jika dikehendaki dia, dikehendaki akan dia atasmu, ini double ini. Maka tolak olehmu dengan kau kata bermula. Ini lompat ke bawah lagi, ya, dilompat lagi satu baris, terulang-ulang dia, ya. Ya. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Jika dikehendakinya dizahirkannya, dan jika dikehendakinya dibunyikan dia, disembunyikan dia, menjadikan ia akan daku mulia atau hina, dan tiada aku hirau, dan tiada aku hiraukan menzahir ia kepada segala manusia atau tiada, dan tiada pada tangan mereka itu suatu jua pun, ya. Jadi waktu datang syaitan membisikkan dia, membisikkan kita, kau itu sembahyang malam supaya nggak ditahu orang, bersedekah sembunyi-sembunyi, tapi insya Allah nanti Allah zahirkan itu sama manusia, tenang aja kamu. Itu dibisikkan. Ini waktu datang bisikan itu harus kita sikapi dengan kita akan katakan, wahai syaitan, aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Maka dikehendakinya dizahirkannya, dan jika dikehendakinya disembunyikannya. Aku ni hamba Allah, dia Tuhan aku. Mau dia zahirkan, mau dia tidak zahirkan, terserah dia. Harus kita bilang begitu. Kira-kira ada perasaan begitu-begitu, kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Baru kita bilang, syaitan, Allah itu Tuhan saya. Mau dia zahirkan, enggak mau dia zahirkan, terserah dia. Yang penting aku ditugaskan untuk berbuat, ku berbuat. Enggak ku harapkan itu yang lain-lain. Yang penting aku Tuhan, yang penting aku nih hambanya. Mau dia buat terserah. Kita kan yang dikatakan hamba kan begitu. Jadi katakan hamba itu, budak itu terserah si Said mau buat apa. Mau dia jual, mau dia merdekakan, mau dia buat ini, mau dia terserah. Itu namanya hamba. Itu namanya abdun, ya. Abdun itu seorang hamba yang patuh. Maka itu dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi predikat abdun itu hebat tuh sebenarnya, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memberi perjalanan malam, ya, asra bi abdihi, dengan hambanya itu Muhammad, lailan, pada malam hari minal masjidil haram ke masjidil aqsa.
abdun, ya. Seorang hamba yang memang betul-betul berubudiyah dia sama Allah Ta'ala. Hamba yang menyembah Allah Ta'ala namanya abdun. Dan abdun ini dikatakan abdun ruh dan jasad. Jadi ternafilah orang yang mengatakan Isra Mi'raj tersebut dengan ruh saja. Berdasarkan hadis Aisyah, itu dhaif hadisnya. Dalam Al-Quran asra bi abdihi, yang dikatakan abdun, hamba, ada ruh, ada jasad di situ. Itu sudah kita baca, katakan ya. Jadi abdun itu begitu. Aku nih abdun, hamba dia. Mau dia zahirkan, mau dia sembunyikan, terserah dia. Terus kita bilang itu, tahu setan itu. Menjadikan ia akan daku mulia atau hina. Ya. Dan tiada aku hiraukan. Ya. Mau dia jadikan aku hina, mau dia jadikan aku mulia, terserah dia. Aku gak ada urusan itu. Mau dijadikannya aku hina, mau jadikannya aku mulia, hebat, dihormati orang, aku nggak mau urusan itu. Yang penting dia suruh sembah, ibadat itu aja. Perkara mulia itu urusan dia. Sudah bilang begitu. Ya. Dan tiada aku hiraukan menzahir ia kepada sekalian segala manusia atau tiada. Mau dia zahirkan, terserah dia. Dan tiada pada tangan mereka itu suatu jua pun. Itu apa aku harapkan manusia? Memang gak ada sama sekali sama dia. Kita harapkan kepada orang, kepada seseorang yang mempunyai segala-galanya. Itu kita harapkan. Manusia kita harapkan supaya kita dibilang hebat-hebat. Oh, hebat kali dia. Sebatas itu kita bersedekah supaya kita dibilang hayu. Dibilang kita hebat, dibilang kita kaya, dibilang kita dermawan. Itu apa? Ya, sebatas itu. Ya. Karena yang bilang-bilang manusia ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Kita harapkan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kudrah. Itu Allah. Karena dia yang punya segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Ke situ kita harapkan kepada yang lain. Manusia ini lemah. Dia bilang hebat kali, mati dia kalau lagi bilang orang hebat. Mati dia udah. Oh, mak mati je. Jadi anak hurung, enggak ada lagi orang yang bilang saya ini hayu. Udah mati dia. Nah, ini maksud daripada itu ya. Jadi kita katakan, enggak perlu aku mengharap. Manusia itu enggak ada apa-apanya. Apa yang aku harapkan dia? Supaya dilihat, supaya begini, supaya apa hebat kalian. Ya, aku harapkan segala urusan semua kepada Tuhanku karena Dia mempunyai segala-galanya. Ya. Hina di mata manusia nggak ada masalah karena memang nggak ada apa-apanya. Tapi hina di mata Allah jangan. Itu kita minta, ya Allah jangan hinakan aku depanmu. Jangan kamu anggap hina aku ya Allah. Ya. Lihatlah nadrah, lihatlah dengan ainur rahmah, ainur rahimah. Ya, unzur ilaina, lihatlah kami ya Allah dengan bi ainin nadar, bi ainur rahmah. Ya, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Ya. Nah, itu dia. Itu. Nah, jadi kok ada bisik-bisik itu gitu. Setan palih itu, setan itu. Nanti dia bilang, nanti terakhir dia bilang, inni bari'un minkum wa ana akhafu rabbal alamin. Pertama dia suruh, pas sudah kepepet, aku terlepas sama kamu. Aku aja takut sama Tuhan. Masa kau nggak takut? Tapi disuruh-suruhnya. Terakhir pun dia bilang, inni bari'un minkum, aku ini terlepas daripada kamu. Masing-masing lah kau bertanggungjawabkan itu. Wa akhafu rabbal alamin. Wa ana akhafu rabbal alamin. Dan aku ini takut pada Tuhan sekalian alam. Cuma dia ganggu kita supaya ada kawan. Memang diciptakan dia untuk begitu. Eksperimen Allah Ta'ala dia. Ya, memang dia diciptakan untuk begitu. Dia nggak bisa balik lagi dia. Balik lagi mau diciptakan. Ya,
Bukan kemauan dia. Itu iblis laknatullah itu bukan kemauan dia, memang keinginan Allah. Ya, bersyukurlah kita dapat hidayah, ya, termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bersyukur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kemudian mengatai syaitan itu gak berhasil, masuk lagi balain dia. Tunggunya lah silap kita, ngomong lagi dia. Tiada hajat bagimu kepada amal, karena bahwasanya engkau jika telah dijadikan akan dikau bahagia pada azali, tiada memberi mudarat akan dikau. Ya, mengerjakan amal. Ya, jadi dia nggak usah kamu beramal-amal, nggak usah kamu sembahyang, nggak usah kamu bersedekah. Kalau memang kamu ini udah ditetapkan Allah dalam azali bahagia, nggak perlu amal kamu ini. Kan palih dia ini. Iya juga kita pikirkan. Karena udah segala sesuatu ditentukan sama Allah di azali. Apa kita beramal-amal? Tanya pula pingkui berdoa, berrukuk, sembahyang, bersedekah. Dalam azali Allah masuk neraka kita. Ataupun kita bahagia, untuk apa lagi? Dalam azali kita udah bahagia, nggak perlu lagi beramal. Kan palih ini syaitan ini. Betul juga ada pikir-pikir. Itu apa kita bersedekah? Tujuan bersedekah kita supaya bisa mulia. Ini udah mulia kita, kami beramal lagi. Nah, maka tolak olehmu dengan kau kata, tolak, bermula aku itu hamba Allah, dan wajib atas hamba mengikuti akan segala suruhnya, dan Tuhanku itu menghukum barang yang dikehendaki dan memperbuat barang yang dikehendaki. Tetapi Allah Ta'ala itu memberi manfaat, ia akan daku segala amalku. Ya. Betapa ada aku, karena bahwasanya jikalau ada aku bahagia pada azali, berkehendaklah kepadanya dengan bertambah-tambah pahala. Atau ada aku celaka pada azali, maka supaya tiada aku marah akan diriku dengan meninggalkan taat. Dan Allah Ta'ala itu tiada menyiksa, ia akan daku atas taat pada tiap-tiap hal, dan tiada memberi mudarat akan daku. Dan bahwasanya aku jikalau masuk dalam neraka, padahal aku dalam taat, terlebih kasih aku daripada masuk aku ke dalamnya, padahal aku maksiat. Maka betapakah padahal ia telah menjanjikan atas taat dengan pahala. Maka barang siapa bertemu akan dia padahal taat, niscaya adalah ia masuk ke dalam surga. Iya, karena janjinya yang sebenarnya, bukan karena amal. Ya. Jadi harus kita katakan, wahai jin, syaitan palih, kita bilang, aku ini hamba Allah, dan wajib atas hamba mengikuti akan segala suruhnya. Dia suruh salat, dia suruh puasa, dia suruh bayar zakat, dia suruh menyayangi sini, menyayangi sana. Itu tugas aku. Tugas aku hamba mengikuti apa yang diarahkan. Dan Tuhanku itu menghukum barang yang dikehendaki. Ya. Dia menghukum sesuatu yang dia kehendakinya. Si fulan dia hukum begini, si fulan dia hukum begitu, terserah dia. Orang dia menjadi hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Apakah tidak
Alaihissallah, apakah tidak Allah itu ahkamul, orang yang paling adil, ahkamu sehakim-hakim daripada yang hakim. Maka itu sunat kita waktu kita mendengarkan itu dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunat kita katakan itu. Tentu. Kita bilang waktu dibaca itu bala. Waktu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, adakah tidak Allah itu seahkam, ya, yang menghukumkan daripada segala yang menghukum. Kita jawab bala, tentu, dan aku bersaksi atas demikian. Aku bersaksi bahwa memang Allah lah yang menghukumkan daripada segala hakim-hakim. Jadi kalau kita lihat TV, kita lihat yang lain, ada koruptor itu keluar lagi, dia masuk penjara santai-santai, dia bilang Allah ahkamul hakim. Di sini dia bisa putar-putar hakim itu, di sana coba dia putar-putar. Jadi enak hati kita. Tapi kalau ya Allah, gimana dia ini udah korupsi, di penjara dia ada perempuan bisa masukkan nama dia. Perempuan bisa dimasukkan nama dia itu. Kayak mana sekarang hukum negara ini udah? Ya. Begitulah, nggak tahu lagi kita. Jadi supaya kita nggak stres, ingat dengan ayat ini. Alaihissallahu biahkamil hakim. Sekarang boleh kamu olah-olah manusia di sini. Di sana nanti coba kamu olah. Allah yang bisa menghukum. Jadi udah, serahkan, biar Allah aja yang hukum. Allah aja yang hukum. Mau kita hukum apa aja, sakit hati aja kita. Ya. La ilaha illallah. Makanya kadang-kadang malas, kadang-kadang lihat berita itu malas ke situ. Ya, dihukum ya Allah. Ya, udah kita serahkan aja sama Allah. Ya, kalau memang perlu kita doa ada pala kita, Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jama'ahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Itu udah keras. Itu kita doa itu udah keras itu. Allahumma syattid syamlahum. Ucar-kacirkan itu kelompok mereka. Wa aqlil adadahum. Ya. Sedikitkan, ya, bilangan mereka. Wa alqi fi qulubihim ru'ba. Kasihkan ya Allah hati mereka itu takut. Ya. Wa alqi fi qulubihim ru'ba. Wa mazziq jam'ahum. Mazziq itu dipecah-pecahkan kelompok mereka itu. Kalau udah panas sekali doa itu dia. Udah capek kali kita, ya doa aja kita ya. Itu ada rahasia sama Allah Ta'ala. Ada rahasia sama Allah Ta'ala ya. Nah. Jadi Allah yang menghukumkan itu. Apa yang dia kehendaki terserah dia. Dan memperbuat barang yang dikehendaki. Dia yang hukum, yang dia kehendaki dia hukum, dan dia kehendaki dia perbuat. Kita mana ada apa-apanya. Fa'alu lima yurid. Allah fa'alu lima yurid. Allah itu mengerjakan fa'al. Amsilah mubalaghah. Fa'alu lima yurid. Ya. Suka-suka hati, bahasanya suka-suka hati itu Allah buat itu. Mau dimasukkannya neraka, sini masukkan, terserah dia itu. Nggak sampai ke situ arahan kita menyelidiki nggak usah. Kita disuruh sembahyang. Tapi nanti innaka la tukhliful mi'ad. Dah. Tetapi Allah Ta'ala itu memberi manfaat, ia akan daku segala amalku. Dia bilang dia, walaupun begitu Allah itu Rauf Rahim dia. Nggak mungkin aku disuruhnya sembahyang, nggak mungkin aku disuruhnya itu itu berpuasa kalau nggak dia kasih pahala, nggak mungkin itu. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah udah bilang itu. Ya. Siapa yang mendustakan dari Al-Quran itu? Allah itu tidak menyalahi janjinya. Kalau kita amila sholihan falahum jannatun tajri, pahala begitu. Kalau misalnya dia itu enggak berbuat kebaikan, falahumun nar. Itu siapa yang bisa mengingkari itu siapa? Enggak ada. Itu betul, enggak disia-siakan. Ya.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu kita bilang, gak mungkin dia sia-siakan. Tetapi Allah Ta'ala itu memberi manfaat. Ia akan daku segala amalanku. Betapa ada aku karena bahwasanya jikalau, bagaimana aku ini? Itu maksud betapa ada aku. Bagaimana kondisi aku? Ya. Karena bahwasanya kalau sekiranya ada aku bahagia pada azali, berkehendaklah kepadanya dengan bertambah-tambah pahala. Ya. Kalau memang aku itu bahagia, ya, dalam azali, memang aku udah bahagia, dengan aku beramal ini bertambah-tambah nanti amal aku. Kamu ini udah bahagia dalam surga. Dengan aku beramal bertambah lagi amal aku. Mungkin aku dalam azali Allah itu kelompok kepada kelompok orang-orang yang saleh. Dengan aku banyak beramal mungkin naik posisi aku dari golongan para anbiya wa zumratil anbiya, golongan anbiya, golongan siddiqin was salihin yang lain. Ini setan ini supaya kita nggak usah beramal, itu targetnya itu. Ya, maka itu kita bilang kalau sekiranya dalam azali aku udah bahagia, dengan aku bersedekah ini mungkin dinaikkan martabat aku lagi di dalam surga. Bisa jadi aku mungkin sama Rasulullah nanti. Kalau cuman 500.000 aku bersedekah, cuman aku mungkin di daerah nggak masuk ke VIP-nya nggak masuk. Tapi kalau dengan bertambah aku bersedekah, mungkin aku bisa samping Rasulullah nanti. Nah, itu kita bilang sama setan, biar dia dengar dia tuh. Oh, dia dengar tuh, dia nggak kelo dia itu. Tahu dia, tapi main lagi nanti diputar lagi dia. Enggak, itu kita bilang begitu. Ya. Tambah. Atau ada aku jikalau pada azali, atau ada aku celaka pada azali. Maka supaya tidak aku marah akan diriku dengan meninggalkan taat. Misalnya aku dalam azali itu celaka, ya. Kemudian aku melakukan taat. Itu gak ada masalah. Jangan sampai aku marah. Kenapa aku kok bisa berbuat maksiat gini? Gara-gara aku bisa masuk neraka. Marah kita, jiwa kita kan. Kenapa lu nggak bersedekah? Kenapa gue begini? Gara-gara nggak bersedekah, gara-gara aku nggak sholat begini, nggak mengeluarkan zakat sehingga aku masuk neraka. Marahi diri kita, menyesali, ya. Maka supaya karena aku beramal gak ada masalah. Dan Allah itu tiada siksa, meninggalkan taat. Dan Allah itu tiada menyiksa, Ia akan daku atas taat pada tiap-tiap hal. Ya. Marah di dalam samping itu mana marah? Wa qauluhu marah itu marah akan diriku. Akan diriku artinya tiada menyesal, ya. Tiada menyesal aku hari akhirat dengan sebab aku meninggalkan akan taat. Kenapa aku nggak beramal dulu? Kenapa? Tapi kalau kita udah beramal, masuk kita juga neraka, nggak nyesal kita. Udah maksimal aku ini. Perkara masuk neraka urusan dia kok, karena aku hambanya. Begitu. Ya. Dengan meninggalkan taat. Dan Allah itu tiada menyiksa. Ia akan daku atas taat pada tiap-tiap hal. Kalau aku udah buat taat, mana mungkin dia siksa. Dan tiada memberi mudarat akan daku. Kalau aku udah berbuat amal, dia nggak akan dia siksa dan dia tidak memberi mudarat akan kepada aku. Itu udah pasti itu. Walau bilang diazali, tapi nggak mungkin itu. Begitulah. Dan bahwasanya aku jikalau masuk dalam neraka, padahal aku dalam taat, terlebih kasih aku daripada masuk aku dalamnya padahal aku maksiat. Kalau aku masuk neraka dengan sebab aku bertaat, aku lebih suka daripada aku masuk neraka dengan berbuat maksiat. Ya. Bahasanya tugas aku udah selesai. Yang diarahkan oleh Allah itu udah selesai.
Perkara dia masukkan neraka ke surga bukan tugas aku. Itu lebih suka aku masuk neraka dengan aku berbuat taat, daripada aku masuk neraka, aku meninggalkan taat. Karena aku rasa menyesal nanti. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas shalihin. Apa lagi itu? Laula akhartani, kalau takhirkan ya Allah, sungguh aku menjadi orang saleh. Fa asaddaka, aku akan bersedekah. Wa akum, dan aku menjadi orang yang aku minas shalihin. Tak perlu lagi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jajaluha. Ya. Enggak menyesal. Itu kan penyesalan itu. Laula akhartani itu kan wajah penyesalan. Jadi intinya kita sebagai hamba, ya, tugas kita selesaikan. Perkara di sini ke sana, ya, itu tidak ada masalah karena kita hamba. Ya. Posisi hamba harus tahu kita. Posisi hamba itu bagaimana? Kita nggak ada kekuasaan. Ana abdun man allamani harfan. Nah, itu Sayyidina Ali. Ana abdu man allamani harfan. Aku ini budak seseorang yang mengajarkan orang tersebut akan saya satu huruf. Ana abdu man allamani harfan. Kalau dia mengajarkan saya walaupun satu huruf, siap saya menjadi budak. Insya'a ba'a, insya'a ba'a, wa insya'a ataqa, wa insya'a istabra. Kalau memang dia berkehendak aku dimerdekakannya. Kalau memang dia berkehendak dijual, aku dijual. Kalau memang dibebaskan, terserah dia. Itu maksud abdu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus tahu posisi abdu. Jadi jangan sibuk ini dia ngasih, ini dia memasuki faham-faham Jabariyah ini. Faham Jabariyah begitu. Untuk apa kita buat gini, karena udah diazali udah begini. Ya. Ya. Maksiat. Maka betapakah padahal ia telah menjanjikan atas taat dengan pahala. Gak mungkin ini. Aku berbuat taat, Allah masukkan ke neraka, walaupun itu terserah Allah Ta'ala, tapi gak mungkin. Gak mungkin. Ini kita bilang. Padahal ia telah menjanjikan atas taat dengan pahala. Ya. U'iddat lil muttaqin. Itu udah janji Allah Ta'ala semua itu. Walahumul jannah alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Banyak itu semua itu. Barang siapa yang berbuat saleh, barang siapa begini. Ya. La'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tak puasa, la'allakum tattaqun. Insyaallah kamu bertakwa. Itu kan janji Allah itu. Jadi kalau setan mengatakan kalau dia gitu, bisa nggak kamu nafikan nih Al-Quran ini? Kalau berbuat kebaikan begini dia janjikan. Datang setan lagi, itu kan janji-janji palsu aja. Gila udah dia itu. Udah nampak gila dia. Ya. Jadi kita kalahkan setan itu begitu. Maka barang siapa bertemu akan dia pada hal taat, niscaya adalah ia masuk ke dalam surga. Maka barang siapa bertemu akan dia pada hal taat, niscaya adalah ia masuk surga, ke dalam surga. Kalau kita berbuat taat, kita masuk dalam surga. Surga iya. Karena janjinya. Karena janji Allah Ta'ala yang sebenarnya. Bukan karena amal. Ini dia. Masuk surga kita itu bukan karena amal. Min fadlillah. Bukan karena amal. Amal berapalah amal itu. Tapi karena janji Allah, karena kasih sayang Allah, kan jelasin. Ya. Ya. Karena janjinya yang sebenarnya bukan karena amal. Ya, janji barang siapa berbuat amal itu janji Allah Ta'ala. Ya amal kamu berapa itu?
Tapi ku masukkan juga. Ku kira lah kamu nggak apa-apa buat amal saleh. Padahal kalau tak petrin tok sapudan. Ya, kalau dikaji-kaji itu berapalah kualitas amal ibadah kita. Ya. Disitulah harus ada untuk kita ada khauf di situ caranya. Jadi dalam beramal ibadah ini harus ada khauf dan raja. Ada harapan dan ada rasa takut. Bagaimana cara kita rasa takut? Begitu caranya. Jangan kita, aku udah banyak kali bersedekah ini, aku udah banyak kali berbuat puasa ini, aku udah begini banyak kali aku udah berbuat. Gak takut lagi, kita udah yakin kali bahwa kita udah hebat. Rasa takut masukkan. Bagaimana rasa takut? Bagaimana sedekah aku kalau dibandingkan dengan sedekah Utsman bin Affan? Bagaimana sedekah aku kalau dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq? Bagaimana ikhlas aku dibandingkan dengan para ikhlas sahabat-sahabat? Ya. Bagaimana aku udah hebat kali ku pimpin orang ini, rakyat aku udah begini. Bagaimana kepemimpinan kita kalau kita banding dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana kepemimpinan kita dengan pemimpin Khulafaur Rasyidin? Yang dia mementingkan rakyat daripada diri dia. Itu kita bilang kita hebat kali, rakyat aku udah adil. Jadi rasa takut itu timbul dia. Ya. Aku udah malam-malam aku baca Quran. Iqra lu baca malam-malam. Karena aku pegah Ali Habib malam baca Iqra. Aku takat Iqra sampai malam. Akulah yang baca Iqra. Bagaimana kita bandingkan orang bukan Iqra. Satu malam itu 4 kali khatam dia Quran itu. Ya, Habib Abdullah Segaf itu satu hari dia itu malam 4 kali khatam, paginya 4 kali khatam dia itu. Jadi satu hari satu malam 4 kali khatam, 8 kali khatam dia itu. Tanya, baru Iqra tak baca, udah hayu hebat tak lu malam-malam baca habis. Ini tu bugo, inang-inang lu manteng pakat beile. Tanggung bang tapi beile beres Iqra-nya ile. Itu kita banggakan. Utsman bin Affan itu kalau khatam Quran dalam sembahyang dia. Dalam sembahyang dia khatam Quran. Kita bilang hebat kayak kita apa? Disitulah khauf kita. Jadi amalan apa yang mau kita banggakan coba? Apalagi masa-masa sekarang ini, amalan apa yang kita banggakan? Ya, rasa takut. Tapi jangan takut kali. Ada raja juga. Maka terus seiring dia bainal khauf wa raja. Sejalan dia. Jangan aku ya Allah, mana mungkin Allah ampunkan aku nyolong bandit hak dia. Madu mawa indang medannya kalau kumat punggung je madu. Ana yang lewat. Ana mungkin Allah maafkan. Itu enggak bisa juga. Allah Ghafurur Rahim. Walaupun buih di lautan fi zubadil bahar. Tapi kalau kita memang taubatan nasuha, Allah maafkan. Jadi ada raja, ada khauf, ada raja, ada khauf. Harus sejalan dia. Gak boleh khauf kali dan gak boleh raja kali. Khauf ini kita pesimis, ya. Raja kan selalu optimis, jangan. Harus dijalanin. Nah. Karya ho dan anak karya. Nanti Kah. Ini tasawuf nyo ana surah, nyo surah tasawuf. Kan surah lamro nyo surah tasawufnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya begitu. Jadi kita camkan. Bandingkan bagaimana. Amsal fa amsal. Jadi betul bukan karena amal kita berapa, memang itu takut kita ini dengan amal kita ini. Bagaimana kita dalam kubur ini, ya, dengan amal kita sedikit minus ini, bagaimana? Nah, itu udah selesai. Jadi setan itu udah gak bisa masuk lagi, dia udah habis. Tengku pengarang udah gak bahas lagi, kalah setan itu. Hebat hayuji. Hidup berarti. Tapi dia cari lagi yang lain lagi. Tengkunya hayudan.
Tapi ada nanti sangku bainang tabuh. Munyinang tabuh sangka oh. Dia usah lagi itu. Nggak mau dia berhenti sampai sini. Tetap dia itu dampingi kita. Udah. Dan yang keempat, sangka hinawanta. Karena yang keempat udah lain lagi. Keempat, daripada segala awaek itu mawane, tantangan, yaitu hawa nafsu. Setan udah, sekarang kalau bisa kita atasi setan, nafsu bagaimana cara kita atasi. Jadi yang keempat ini yaitu daripada mawane ataupun awaek, ya, yaitu nafsu. Bagaimana cara kita menangani nafsu, karena nafsu itu lebih dekat daripada kita, ya, dan dia paling jahat, ya. Mungkin nyomadang kan sampai di sini aja, ya. Ada laporan-laporan nanti akan bicarakan masalah mengenai maulid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Menyanyi hana temannya ngaku, mesti hidup hana temannya menyebabnya. Alih je kibang gaji le. Bukan kamu pun madumbu le. Uma bagian hati uma. Ini masalah batin ini. Ya, karena masalah batin urusan Allah Taala. Nahnu nahkum bil zawahir. Wa Allah yatawalla bisarair. Ya. Manusia menghukumkan secara zahir, sementara Allah yatawalla bisarair. Masalah rahasia hati itu Allah. Jadi karena masalah hati urusan Allah Ta'ala, kita pun diam aja. Penting. Nah, inilah tasawuf, wajib hukumnya kita belajar. Kalau enggak habis amal ibadah kita. Maka itu tasawuf itu hukumnya fardu ain juga. Sibuk kita belajar fikih tapi tasawuf enggak kita pelajari, habis terkikis amal ibadah kita. Enggak kita pagar, dia masuk, kambing masuk, semua masuk, wereng sama wereng enggak kita semprot, habis amalan kita. Yalah kita jaga, ya, tasawuf. Insyaallah mufhum. Enggak bertanya itu ada dua kemungkinan. Ngerti sehingga enggak bertanya, dan tidak ngerti sama sekali. Yang kutanya lumpiah mufhum. Ada dua kemungkinan. Ada kalanya udah ngerti, ada kalanya ngerti sama sekali. Gimana kita ilung piana, ike piana mau fumpu bukan. Ike piana mau fumpu. Gimana temannya kan? Tapi insyaallah, bi'aunillah, ya berkah-berkah sikit-sikit. Tapi ada kita bawa lah, paling tidak satu kalimat. Bek wati ingat surah lamrok saya saja ingat. Yang lain ingat. Punya surah lamrok duduk rumah manteng 7 orang 7 malam manteng mereka. Betul. Jangan sampai gitu juga. Ya. Jadi enggak perlu banyak-banyak, 2 kalimat yang kita bisa bawa pulang. Wallahu a'lam bishawab. Waraqina fadlan ilal ihsani wakhtim lana rabbi bil imani ورقنا فضلا إلى الإحسان وخصنا بالفوز بالجنان derjatkanlah wahai Tuhan kami pada ibadat tempat ihsan Engkau beri, sempurnakanlah hai Tuhan nyawa kami dengan iman waktu datang saat mati, derjatkanlah hai Tuhan akan kami pada ibadat tempat ihsan Engkau beri, tempatkanlah hai Tuhan kami di akhirat, kami harap surga tinggi ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana ma wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa صيدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim radhiyallahu taala sahabat Rasulullah ajmain wa sallallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul bil ile nanti